Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Nurul Isma dengan NPM 211000017 dan kali ini saya akan memaparkan mengenai materi kewirausahaan yang selama ini saya dapatkan selama 1 semester belajar bersama Bapak Erik. Di sini dimulai dari pengertian kewirausahaan. Secara sederhana, arti wirausahawan atau entrepreneur ini adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka suatu usaha dalam berbagai kesempatan. Dalam artian, berani mengambil resiko ini bermental mandiri dan berani memulai usaha tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi yang tidak pasti. Nah, seorang entrepreneur ini adalah seorang yang memiliki ide kreatif dan juga inovatif yang mampu mengembangkan suatu bisnis untuk mencapai kesuksesan. Selanjutnya, di sini ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh seseorang entrepreneur. Yang pertama itu, seorang entrepreneur harus memiliki karakteristik yang kreatif. Nah, hal ini dapat membangun usaha ya, dan mereka pun bisa memanfaatkan peluang yang ada sebagai ide bisnis serta menghasilkan langkah inovatif untuk memberikan solusi melalui bisnisnya. Kreativitas ini juga membuat ide bisnis yang dijalankan seorang entrepreneur terlihat unik dan berbeda dari kompetitornya. Lalu yang kedua ini optimis. Nah, seseorang entrepreneur ini harus bisa selalu melihat sisi positif dari segala situasi dan terus maju dalam bisnisnya. Optimisme dapat meningkatkan kreativitas dan membantu entrepreneur menemukan ide-ide baru untuk bisnis mereka sehingga meningkatkan peluang kesuksesan. Lalu berikutnya, seseorang ini harus memiliki pengetahuan produk yang baik. Seorang entrepreneur ini harus mempunyai pengetahuan yang baik tentang produk yang mereka jalankan serta industri bisnisnya. Nah, si entrepreneur ini juga mengetahui nilai dan keunikan produknya agar lebih menarik di mata konsumen. Lalu, bangun bekerja sama. Kemampuan networking dan mengenali peluang kerjasama sangat penting bagi seorang entrepreneur. Mereka ini harus mau bertemu orang baru agar bisa mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan juga sumber daya yang dibutuhkan. Lalu yang berikutnya itu, yang terakhir, seorang entrepreneur ini memiliki karakteristik yang percaya diri. Nah, entrepreneur ini mempunyai keyakinan bahwa mereka bisa mencapai tujuannya. Kepercayaan diri juga ini membuat si entrepreneur ini lebih mudah dalam mengatasi tantangan, mengambil risiko, dan juga tetap gigih. Lalu berikutnya, entrepreneur dikaitkan dengan profesi hukum. Tentu menghubungkan antara profesi hukum dan kewirausahaan atau entrepreneurship ini adalah konsep yang semakin relevan dalam dunia modern. Adapun beberapa cara si pengusaha terkait dengan profesi hukum, yaitu yang pertama menjalankan bisnis yang terkait dengan hukum. Nah, ini tuh seperti membuka kantor hukum, perusahaan konsultan hukum, perusahaan jasa hukum, dan juga bisnis-bisnis hukum lainnya. Lalu yang kedua, menggunakan jasa hukum untuk bisnis. Artinya, semua pengusaha ini perlu menggunakan jasa hukum pada waktu-waktu tertentu. Misalnya, pengusaha mungkin perlu menyewa pengacara untuk membantu mereka dalam hal-hal seperti membuat kontrak ataupun menyelesaikan sengketa. Nah, kesimpulannya ini ada banyak cara pengusaha terkait dengan profesi hukum. Pengusaha ini dapat menjalankan bisnis yang terkait dengan hukum, menggunakan jasa hukum untuk bisnis mereka, ataupun memiliki latar belakang hukum. Lalu yang berikutnya, hal-hal prinsip dalam entrepreneur yang bisa memberikan penguatan dalam profesi seseorang sarjana hukum. Nah, seorang sarjana hukum ini harus memiliki banyak peluang untuk menjadi entrepreneur. Dengan menggabungkan pengetahuan hukum dan prinsip-prinsip entrepreneur, seorang sarjana hukum dapat membangun bisnis yang sukses dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Beberapa hal prinsip dalam entrepreneur yang bisa memberikan penguatan dalam profesi bidang sarjana hukum, antara lain ini ada kreativitas dan inovasi. Seorang entrepreneur harus kreatif dan inovatif dalam menemukan ide-ide baru dan mengembangkan solusi-solusi yang unik untuk masalah-masalah yang ada di masyarakat.
lalu kegigihan dan tekad. Nah, seseorang entrepreneur ini harus memiliki sifat yang gigih dan teguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Nah, mereka ini juga harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa bisnis mereka akan berhasil dan terus berusaha untuk mencapai tujuan mereka. Lalu yang berikutnya, memiliki kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi. Seorang entrepreneur ini juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik untuk membangun hubungan dengan klien, investor, dan juga mitra bisnis. Mereka juga harus memiliki kemampuan bernegosiasi yang baik untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Berikutnya, di sini ada kesan dan pesan yang didapatkan dari tugas kelompok. Nah, menurut saya, kesan yang saya dapatkan selama mengerjakan tugas kewirausahaan ini bersama teman-teman saya, yaitu saya mendapatkan kesempatan untuk belajar berbagai aspek kewirausahaan seperti membuat ide bisnis. Dan di sini pun saya bekerja sama untuk menghasilkan ide bisnis yang kreatif dan inovatif. Selain itu juga saya diharuskan mengembangkan rencana bisnis yang komprehensif dan menguraikan strategi untuk memulai dan menjalankan bisnis. Setelah itu, saya dan teman-teman saya ini mempresentasikan ide bisnis kepada mahasiswa dan dosen di kelas tentang rencana bisnis yang akan kami jalankan. Dan dengan adanya tugas kelompok kewirausahaan ini juga dapat meningkatkan keterampilan kerjasama tim, mengembangkan keterampilan, memecahkan masalah, serta juga dapat meningkatkan kepercayaan diri saya untuk memiliki kemampuan menjadi seorang entrepreneur. Lalu berikutnya, pesan yang mungkin saya sampaikan, semoga kelak saya dan teman-teman saya dapat merealisasikan ide bisnis yang sudah kami rencanakan ini agar kami menjadi seorang entrepreneur yang memiliki semangat yang tinggi dan tidak akan takut kegagalan. Selain itu juga kami memiliki kepercayaan diri untuk memulai menjadi seorang entrepreneur yang sukses di kemudian hari. Berikutnya ada harapan berkenaan dengan entrepreneur. Mata kuliah kewirausahaan ini memiliki potensi besar untuk menunjang profesi seorang sarjana hukum dalam berbagai aspek. Nah, berikut ini ada beberapa harapan saya terkait hal tersebut. Yang pertama, mengembangkan jiwa wirausaha pada sarjana hukum. Nah, saya berharap mata kuliah kewirausahaan ini dapat menumbuhkan jiwa wirausaha pada sarjana hukum. Hal ini penting karena sarjana hukum ini memiliki banyak peluang untuk menjadi entrepreneur, baik di bidang hukum itu sendiri maupun di bidang lain. Dengan memiliki jiwa wirausaha, seorang sarjana hukum dapat menjadi lebih mandiri dan tidak hanya bergantung pada pekerjaan gitu sebagai pengacara tradisional contohnya. Lalu yang kedua, meningkatkan kemampuan kreatif dan inovatif sarjana hukum. Mata kuliah kewirausahaan ini menurut saya dapat membantu sarjana hukum mengembangkan kemampuan kreatif dan inovatif mereka. Hal ini penting karena seorang sarjana hukum ini harus mampu menemukan solusi-solusi yang baru untuk masalah-masalah hukum yang kompleks. Dengan memiliki kemampuan kreatif dan inovatif, seorang sarjana hukum dapat menjadi lebih efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum dan memberikan layanan yang lebih baik kepada klien mereka. Lalu yang ketiga, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi seorang sarjana hukum. Nah, mata kuliah ini pun dapat membantu seorang sarjana hukum meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi bersama untuk membangun tim mereka. Hal ini penting karena seorang sarjana hukum ini kan seringkali harus bekerja sama dengan tim lain untuk menyelesaikan kasus-kasus yang kompleks. Dengan memiliki kemampuan memimpin dan membangun tim yang baik, seorang sarjana hukum dapat menjadi pemimpin yang efektif dan mencapai tujuan bersama tim mereka. Lalu di sini meningkatkan kemampuan memimpin dan membangun tim sarjana hukum. Di sini ada kesimpulan dari saya gitu ya. Selama 1 semester ini, semoga saya berharap mata kuliah kewirausahaan ini dapat menjadi alat yang berharga bagi sarjana hukum untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk menjadi entrepreneur yang sukses.
Saya yakin bahwa dengan menggabungkan pengetahuan hukum dan prinsip-prinsip kewirausahaan, seorang sarjana hukum dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga mencapai kesuksesan dalam karir mereka. Mungkin sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.